Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Primadani, NIM 1803060034 dari kelas Peternakan C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Nomor 1, adapun jenis jangkrik yang banyak dibudidayakan di Indonesia yaitu pada saat ini yaitu Gryllus mitratus, Gryllus tetractus dan Gryllus bimaculatus sebagai pakan burung kicau dan berbagai jenis ikan hias. Jenis jangkrik ini dapat dibedakan dari bentuk tubuhnya, di mana Gryllus mitratus vivipositornya itu lebih pendek. Di samping itu, Gryllus mitratus itu mempunyai garis putih pada pinggir sayap, punggung, serta penampilannya yang tenang. Sedangkan beberapa jenis kuda yang banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain yaitu kuda Makassar, kuda Gorontalo, kuda Minahasa, kuda Sumba, kuda Sumbawa, kuda Bima, Flores, kuda Sabu, kuda Roti atau kuda Klori, kuda Timur, kuda Sumatera, kuda Jawa, kuda Bali dan Lombok, serta kuda Kuningan. Nomor 2, adapun jenis pakan yang sering digunakan adalah pur, daun ubi, dan buah pepaya untuk jangkrik. Adapun kandungan nutrisi daun ubi antara lain 88,5% bahan kering, 20,5% protein kasar, 8,25% lemak kasar, 13,50% serat kasar, dan 65% TDN. Sedangkan kandungan nutrisi dari pur antara lain 21 sampai 23 protein kasar, 5% lemak kasar, 5% serat kasar, 13% air, 0,9% kalsium. Adapun jenis pakan kuda yang digunakan dari video yang kami review antara lain yang pertama dedak dengan kandungan nutrisi yaitu 89,66%, bahan kering 88,36%, bahan organik 7,97%, protein kasar 3,26%, lemak kasar. Yang kedua pelet dengan kandungan nutrisi yaitu 14 sampai 16%, protein kasar 13%, kadar air. Dan yang ketiga rumput gajah dengan kandungan nutrisi yaitu 20,29%, bahan kering 6,26%, protein kasar 2,06, lemak 32,60%, serat kasar dan 9,12% abu serta suplemen tambahan. Nomor 3, adapun pendapatan jangkrik yang didapat dari penjualan jangkrik untuk pakan burung, pakan ikan, dan untuk pembuatan tepung jangkrik, serta penjualan telur jangkrik yang biasanya dijual ke peternakan lain untuk dikembangbiakkan lagi. Untuk pendapatannya, pendapatan kotor 1 minggu itu sebanyak 3 juta per kandang. Pendapatan kotor 1 bulan sebanyak itu 12 juta per kandang. Pendapatan bersih 5.136.000 per bulan. Dan menurut saya sudah sesuai dengan jam kerja peternak. Sedangkan pendapatan kuda bisa didapat dari ternak kuda yang muda dan ternak kuda yang muda yang tidak produktif. Penjualan ternak kuda yang produktif untuk pacuan, dan penjualan ternak afkir yang biasanya dijual untuk dikonsumsi.
Nomor 4, berdasarkan video yang kami review, menurut saya manajemen pada ternak kuda sudah bagus dan sudah sesuai dengan manajemen kuda yang telah saya pelajari. Sedangkan manajemen pada peternak jangkrik yang saya kunjungi ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti manajemen kandang yang mana tidak terdapat hygrometer, sehingga kita tidak tahu temperatur dan kelembapan kandang. Dan untuk manajemen pemasarannya, agar dapat diperluas lagi jangkauannya, tidak hanya di daerah itu saja, tetapi juga di luar daerah, serta mengupgrade sistem pemasarannya dengan menggunakan teknologi seperti melalui media sosial dan e-commerce agar dapat meningkatkan suplai pendapatan dari peternak. Nomor 5, karena kuda memiliki sifat yang agresif, terutama kuda jantan. Jadi lebih baik memeliharanya secara individu agar tidak terjadi persaingan dan kuda merasa lebih nyaman dan lebih efisien untuk meningkatkan performa kuda dan meningkatkan pemeliharaan lebih terkontrol, terutama keselamatannya, serta untuk meminimalisir penyakit kuda terhadap kuda yang lain. Nomor 6, jurnal 1, studi performa umum tubuh dan status fisiologi kuda Sumba. Sumbernya itu Jurnal Kajian Veteriner volume 6 nomor 2 tahun 2018. Untuk jurnal 2 pertumbuhan 3 spesies jangkrik lokal yang dibudidayakan pada padat penebaran dan jenis pakan yang berbeda. Sumber jurnal 2 itu dari berkala penelitian Hayati volume 14 halaman 173 sampai 177 tahun 2009. Tujuan penelitian jurnal 1 itu menggali potensi sumber daya kuda Sumba dengan cara menghidup informasi dan karakterisasi yang berdasarkan sifat kuantitatif dan sifat kualitatif kuda Sumba. Penelitian ini menggunakan sampel 30 ekor indukan dan 5 ekor anakan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan status fisiologi dikaitkan dengan performa umumnya. Tujuan penelitian jurnal 2 untuk mengetahui penerapan sistem pemeliharaan massal dengan menyesuaikan pengaruh padat penebaran dan jenis terhadap pertumbuhan. 3 spesies jangkrik lokal perlakuan. Terdapat 3 faktor perlakuan yang dicobakan, yaitu yang pertama faktor spesies terdiri atas 3 jenis: Gilus bimaculatus, Gilus mitratus, Gilus tetratus, dan Gilus tercacus. Yang kedua, padat penerbangan terdiri atas 3 taraf, 500 ekor per kotak, 750 ekor kotak, 1000 ekor kotak,
dan jenis pakan yang terdiri atas dua macam pakan, yaitu pakan buatan dengan sawi hijau dan kombinasi pakan buatan dengan daun pepaya. Hasil penelitian jurnal 1 menunjukkan bahwa kuda indukan memiliki rataan frekuensi respirasi yaitu 33 lebih kurang 6,7 per menit dan 44 lebih kurang 5,57 kali per menit. Untuk anak kuda, penelitian ini menunjukkan rataan suhu indukan adalah 37,5 lebih kurang 0,60 Celcius dengan rataan suhu anak adalah 38,2 lebih kurang 0,30 Celcius, yang mengindikasi bahwa kondisi suhu tubuh yang normal baik indukan maupun anakan. Kesimpulan jurnal 1 didapat kesimpulan bahwa kuda Sumba merupakan kuda pacu yang baik karena memiliki ukuran tinggi badan dan panjang tubuh yang hampir sama, yaitu 138,8 lebih kurang 8,4 cm dan 139,4 lebih kurang 9,0 cm berturut-turut. Untuk hasil penelitian jurnal 2, perkembangan perlakuan pakan memberikan pengaruh nyata. Perlakuan lebih kecil dari 0,11 terhadap pertambahan bobot hidup, total konsumsi pakan dan konversi pakan. Kesimpulan jurnal 2 berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa spesies Gilus bimaculatus mempunyai penambahan bobot badan hidup dengan konversi pakan paling baik dibandingkan dua spesies yang lain, tetapi persentase mortalitasnya itu paling tinggi. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.